Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Debt to Equity Ratio. Sebelum kita menginjak lebih jauh tentang DER atau Debt to Equity Ratio, kita ingin memberitahu rekan-rekan semuanya bahwa sebuah perusahaan dikatakan sehat bukan hanya dari nilai penjualan atau kualitas SDM-nya, ya, namun bisa diukur dari perspektif keuangan internalnya. Nah, salah satunya adalah dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau yang kita sebut, yaitu topik bahasan kita pada saat ini adalah debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rasio utang terhadap modal seperti itu, atau rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, bisa juga disebut dengan rasio hutang modal seperti itu. Nah, pengertiannya debt to equity ratio ini adalah sebuah rasio keuangan, ya, sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Debt to equity ratio ini juga sering dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Nah, yang dimaksud dengan rasio pengungkit ini adalah rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di sebuah perusahaan. Nah, debt to equity ratio ini adalah rasio keuangan yang utama ya dalam sebuah perusahaan ini. Ini penting sekali ya, makanya kita belajar analisis fundamental kita awali dari sini. Ini karena debt to equity ratio ini digunakan untuk mengukur posisi keuangan suatu perusahaan ya, apakah perusahaan itu prospeknya bagus, sehat atau tidak, simpelnya seperti itu. Nah, cara menghitung debt to equity ratio ini menggunakan rumus seperti yang terlihat di layar ini ya. Debt to equity ratio atau DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas ya. Dan perlu dimengerti ada beberapa catatan, yaitu hutang yang dimaksud adalah kita menyebutnya juga liabilitas atau liability ya. Ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dilihat dari jangka waktu pelunasannya, hutang dibagi menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban yang lain-lain seperti itu. Nah, equity atau ekuitas di sini ini adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih ya. Jadi ekuitas atau equity ini adalah kekayaan bersih ya. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik perusahaan dan sisa laba yang ditahan, atau gampangnya kekayaan bersih ini atau ekuitas ini adalah aset dikurangi utang ya, aset dikurangi utang. Nah, sedikit info tentang kewajiban lancar atau utang lancar. Ini merupakan kewajiban yang sifatnya jangka pendek dan masih cenderung dianggap hal biasa. Biasanya utang lancar adalah utang perusahaan yang menyangkut tentang operasional perusahaan yang bersifat jangka pendek ya. Misalnya utang terhadap supplier, kewajiban membayar gaji, atau utang pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi. Ya, ini artinya ya biaya-biaya sehari-hari seperti itu. Nah, sedangkan kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang ini adalah utang yang sebenarnya agak berbahaya ya, dan lebih baik dihindari oleh perusahaan. Utang jangka panjang ini biasanya nominalnya lebih besar dan memiliki bunga, misalnya semacam pinjaman bank atau pihak lain seperti itu ya. Nah, ketika kewajiban lancar ini lebih besar daripada kewajiban panjang, maka hal tersebut masih dapat dipahami ya karena wajar. Namun sebaliknya, inilah yang bisa menjadi perusahaan yang tidak sehat. Maksudnya adalah ketika
kewajiban jangka panjangnya ini jauh lebih besar daripada kewajiban lancar. Nah, ini perusahaan akan terancam mengalami gangguan likuiditas. Nah, ini berbahaya ya untuk perusahaan seperti itu. Nah, kita menggunakan DER ini untuk menilai sebuah perusahaan. Bagaimana kita menilainya? Karena rasio utang terhadap modal atau DER ini merupakan angka yang penting dalam perhitungan laporan keuangan perusahaan, maka perhitungannya juga harus kita lakukan ya dengan cermat dan teliti. Sehat atau tidaknya kondisi keuangan sebuah perusahaan itu dilihat dari sini, dari DER ini, dari rasio utang terhadap modal ini. Nah, jika rasio suatu perusahaan itu meningkat, maka artinya perusahaan tersebut mendapatkan pendanaan dari pemberi hutang ya. Kalau rasio DER ini meningkat, maka berarti dia mendapatkan pendanaan dari pemberi hutang. Jadi itu bukan dari pendapatan perusahaan sendiri. Hal ini cukup berbahaya ya, dan harus diawasi karena perusahaan harus membayar hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada konsekuensinya. Jadi para pemberi hutang atau investor itu biasanya akan lebih cenderung memilih perusahaan yang rasio hutang terhadap modal atau rasio DER-nya ini kecil ya. Hal ini artinya apa? Artinya aset pemberi hutang atau investor tetap aman ya jika terjadi kerugian gitu. Seperti itu. Nah, semakin tinggi rasio utang ya, semakin tinggi rasio utang terhadap modal ini, maka semakin tinggi pula jumlah utang atau kewajiban perusahaan yang harus dilunasi ya di jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu. Maka dari itu, perusahaan dengan rasio utang terhadap modal yang kecil akan lebih mudah mendapatkan pendapatan dari investor biasanya karena dianggap lebih sehat seperti itu. Nah, dengan adanya rasio utang terhadap modal yang kecil, bisa diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban utang yang kecil juga ya, sehingga bisa menguntungkan para investor yang akan memberikan pinjaman seperti itu. Biasanya berarti keuangannya baik seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, menghitung rasio hutang ini harus dilakukan dengan cermat ya agar tidak terjadi kekeliruan. Untuk pemimpin perusahaan gitu, tentunya mengelola perusahaan ini harus cermat dalam melakukan pengambilan modal, proses produksi dan pemasarannya. Ya, ini kenapa? Karena agar rasio utang terhadap modal tidak terlihat tinggi. Setiap proses pengelolaan perusahaan merupakan proses yang harus bersinergi agar keuangan perusahaan itu tetap sehat seperti itu. Nah, debt to equity ratio dan terkait dengan rasio ini ya, pemerintah itu mengeluarkan ketentuan ya tentang debt to equity ratio ini ya. Ada peraturan menterinya ya, yaitu nomor Permenkeu ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 PMK 010 2015 ya, tentang penentuan besarnya perbandingan antara uang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama adalah ketentuan besarnya DER ini berlaku bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Utang dan modal dihitung dari saldo rata pada 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya perbandingan utang dan modal paling tinggi 4:1 ya. Jadi DER-nya itu maksimal itu 4 ya, yang diizinkan di sini ya, yang ditulis dalam peraturan ini. Nah, ada aturan-aturan lain yang terkait dengan ini. Rekan-rekan bisa searching sendiri ya di Google ya. Yang jelas kalau DER itu sudah semakin banyak ya, dalam hal ini lebih dari 4, ini berarti benar-benar parah gitu ya. Nah, secara garis besar seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang contohnya sekarang ya. Nah, ini contoh bodoh-bodohan aja, maksudnya adalah contoh yang paling simple ya. Kita bahas bukan perusahaan ya, tapi misalkan kita punya duit ya untuk DP rumah 50 juta, lalu kemudian kita beli rumah yang harganya 350 juta. Caranya dengan apa? Dengan utang
300 juta. Jadi kita sudah punya duit 50 juta, lalu kita utang lagi 300 juta untuk membeli rumah yang harganya 350 juta. Nah, ini DER kita, DER rumah tangga kita itu berapa? Seperti itu. Nah, seperti yang dibahas tadi ya, DER ini adalah debt to equity ratio. Artinya apa? Jumlah hutang ya, 300 juta ini dibagi dengan equity. Equity kita itu adalah kekayaan bersih ya, yang uang yang benar-benar ada di kita gitu, yang kita punya, yaitu 50 juta. Ya, berarti 300 dibagi 50 sama dengan 6. DER rumah tangganya seperti dalam contoh yang simpel ini adalah 6. Ini artinya apa? Ini artinya keuangan rumah tangganya ini yang punya habis beli rumah ini sedang tidak sehat ya. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Hal-hal yang semacam ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan simple seperti ini. Ini artinya tidak sehat dan berbahaya di kemudian hari seperti itu. Jadi ini adalah contoh yang paling simple untuk DER itu. Nah, ini adalah contoh DER atau debt to equity ratio pada kuartal keempat tahun 2019 pada beberapa perusahaan mining ya. Ya, seperti terlihat yang paling atas ini PTBA Bukit Asam ini DER-nya adalah 0,0. Artinya apa? Artinya 0, dia nggak punya utang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya. Sedangkan Inco 0,1, ITMG 0,4, Antam 0,7, Adro 1. Jadi kalau masih di range 0 sampai 1 ini bisa dibilang perusahaannya itu sehat. Ya, tapi kalau sudah di atas 1 itu mulai agak ya deg-degan. Anda harus hati-hati seperti itu ketika mau memilihnya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang menarik. Ada saham Bumi itu DER-nya malah minus gitu. Dan ternyata dilihat dari data, oh ya data ini kami ambil di aplikasi OLT-nya Mirai Asset. Nah, di situ di OLT itu disebutkan total equity-nya Bumi adalah minus, ini dalam juta ya, dalam juta, berarti ini adalah 2 triliun sekian. Nah, itu minus. Sekali lagi ini minus, berarti apa? Kekayaan bersihnya itu minus. Berarti sudah nggak punya kekayaan lagi. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini berarti perusahaan Bumi ini adalah perusahaan yang saat ini sangat tidak sehat ya, walaupun karyawannya gajinya besar gitu, seperti itu. Nah, ini adalah contoh DER ya. Kalau dilihat dari DER-nya saja, jelas PTBA adalah yang paling besar pada kuartal keempat. PTBA adalah perusahaan dengan DER paling kecil, paling sehat di kuartal keempat 2019, seperti itu. Jadi PTBA bisa dibilang paling sehat, tapi ini baru DER-nya saja. Jadi ada beberapa yang bisa Anda perhatikan nanti secara fundamental, seperti itu. Nah, kesimpulan ya, sebelum kita tutup materi kita pada kali ini, secara garis besar, debt to equity ratio ini merupakan salah satu indikator yang penting ya untuk melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Debt to equity ratio dapat menunjukkan tingkat kemandirian finansial perusahaan berkaitan dengan utang. Ya, semakin rendah nilai debt to equity ratio atau DER ini, maka semakin bagus. Seperti yang Anda lihat, semakin rendah semakin bagus, tapi harus minimal 0 ya. Kalau di bawah 0 berarti ya super tidak sehat. Seperti itu. Jadi dalam list ini PTBA adalah yang paling sehat, seperti itu. Nah, tapi indikator ini, debt to equity ratio ini bukan merupakan indikator yang bagus untuk perusahaan keuangan ya. Perusahaan keuangan itu ya seperti bank semacam itu ya. Nah, intinya adalah itu. Jadi semakin rendah nilai DER, maka semakin sehat sebuah perusahaan. Jika Anda ingin berinvestasi secara mungkin long term, Anda sebaiknya melihat DER-nya dulu. Jadi lihat dulu perusahaannya sehat nggak terhadap utangnya. Kalau dia
lebih dari 1 dir-nya atau bahkan minus, nah itu sebaiknya ya kurang bagus secara fundamental. Tapi Anda bisa melihat dari indikator-indikator fundamental yang lainnya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sekian ya pertemuan dan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.